Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa yang memelihara memberkati hidup kami dalam satu hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengar serta mengerti kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita malam ini dari Roma 8 ayat 31 hingga 36, ayat pembimbing renungan ayat 35. Begini firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kasih Allah selalu ada buat kita. Sahabat renungan malam Shalom, akhir-akhir ini sering terdengar berita mengenai bunuh diri, yaitu seseorang yang melakukan tindakan mengakhiri hidupnya. Bermacam-macam alasannya mengapa harus melakukan tindakan seperti ini. Ada beberapa orang berpendapat bahwa orang yang melakukan tindakan bunuh diri, mereka adalah orang-orang yang mentalnya lemah atau imannya lemah. Dan banyak lagi alasan yang lain. Kemudian saya berpikir, bagaimana dengan mental saya? Bagaimana dengan iman saya? Orang yang memiliki mental lemah ditandai dengan sikap mudah menyerah atau putus asa ketika berhadapan dengan berbagai pergumulan atau masalah dalam hidupnya. Dan tentunya setiap keadaan atau kondisi yang dialami oleh orang-orang tertentu, dia merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari setiap persoalan yang dia alami. Sehingga dia membuat keputusan sendiri. Padahal keputusan yang dia buat itu adalah sudah melanggar kehendak Allah. Seperti dalam renungan ini, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah itu ketika kita menghadapi penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Ketika kita dihadapkan kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Apakah kasih Allah tidak menyertai kita? Apakah Allah membiarkan kita menghadapi kondisi yang seperti ini? Apa yang saya sebutkan tadi adalah berhubungan dengan fisik dan psikis. Ketika semuanya itu dihadapkan kepada kita, ada orang tertentu merasa tidak mampu menghadapinya, sehingga ia membuat keputusan yang salah, yaitu bunuh diri. Sahabat renungan malam Shalom, sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus, sesungguhnya di dalam kita ada Roh Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita, menjaga kita. Dia tidak hanya memampukan kita dalam menghadapi berbagai masalah, tantangan, atau kesulitan, atau badai hidup yang menerpa kehidupan kita. Roh Allah juga mampu menyertai kita untuk menjadikan kita sebagai pemenang di dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita menjadi pemenang. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan di tengah kehidupan ini, percayalah, campur tangan Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya kepadanya. Campur tangan Tuhan selalu bekerja menolong kita. Kasih Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah terpisah dalam hidup kita, selalu ada menyertai kita. Maka dari itu,
Jangan mudah putus asa. Penyertaan serta kasih Allah menjadikan kita sebagai pemenang. Karena itu firman Tuhan berkata, jika Allah berada di pihak kita, siapakah melawan kita? Allah lebih besar dari segalanya. Kuasanya ada bersama dengan kita. Jangan takut menghadapi badai hidup, tetapi andalkan Tuhan senantiasa, sebab kasih-Nya menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kasih-Mu yang selalu hadir ada bersama dengan kami di dalam setiap keadaan dan kondisi yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami percaya Engkau sertai kami dan tolong kami menjadi pemenang. Bapa di sorga, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri tempat tidur. Berkatilah kami dan bangunkan kami besok pagi untuk mengucap syukur, memuji, dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.